makan dengan lahapnya tanpa pernah tahu bahwa tangan lembut yang menyuapinya itu adalah tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini lalu mutusin buat ngeklik video ini. Hatur nuhun, kalian keren pisan. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas sekaligus ngejawab requestan dari salah satu baraya kita yang budiman, yaitu Teh Nurul Hidayah. Halo Teh Nurul, terima kasih ya, kiriman kamu akan langsung kita eksekusi hari ini. Gaskeun! Pernahkah kita merasakan atau di antara baraya semuanya pernah mengalami ketika kita berbuat baik kepada seseorang, terus orang itu malah menjelek-jelekan kita, menghina kita, bahkan memfitnah kita di hadapan umum? Apakah tangan kita akan tetap menolong? Atau malah pengen nyempuk pakai sendal swallow? Hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah kisah yang cukup populer dan luar biasa dari teladan agung kita, Nabi Muhammad SAW, tentang kelembutan hati, kesabaran tanpa batas, dan akhlak mulia yang mampu meluluhkan hati seorang haters garis keras. Penasaran kan? Simak kisahnya sampai habis. Cekidot! Di sudut pasar kota Madinah di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ada seorang pengemis Yahudi yang sudah tua dan buta. Kita sebutlah pengemis ini si Abah ya. Tiap hari si Abah ini duduk di tempat yang sama. Bukan sekedar meminta-minta, Abah ini memiliki kebiasaan yang buruk. Tiap kali ada orang yang mendekat dan memberinya makanan, ia selalu memperingatkan mereka dengan suara yang lantang. Wahai saudara-saudaraku, janganlah engkau mendengar perkataannya Muhammad. Dia adalah seorang pembohong. Dia adalah tukang sihir. Dia adalah orang gila. Jangan dengarkan dia atau kalian akan disesatkan. Setiap hari, ia terus-menerus meracuni siapa saja yang lewat agar membenci Nabi Muhammad SAW. Padahal si Abah ini belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW karena keterbatasan penglihatannya. Ia hanya termakan oleh berita-berita bohong yang disebarluaskan oleh kaum kafir Quraisy. Udah termakan hoaks nih si Abah ini. Nah, disinilah letak plot twistnya. Di balik sumpah serapah dan cacian yang keluar dari mulut si Abah, ada seseorang yang setiap hari datang tanpa pernah absen. Orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk marah. Ia mendekati si Abah lalu mengeluarkan makanan dengan sangat lembut dan menyuapkan makanan tersebut sedikit demi sedikit ke mulut si Abah dengan penuh kasih sayang. Beliau menganggap si Abah ini adalah keluarganya sendiri. Hal ini terjadi setiap hari. Si Abah itu makan dengan lahapnya tanpa pernah tahu bahwa tangan lembut yang menyuapinya itu adalah tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Manusia yang sedari tadi ia jelek-jelekan di depan umum. Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, apalagi mendendam. Ia tetap menjalankan tugas mulia tersebut dengan senyuman dan keikhlasan. Hingga pada suatu hari, hari-hari yang penuh berkah itu terhenti. Nabi Muhammad SAW wafat menghadap Sang Kholik. Suasana kota Madinah diselimuti duka yang begitu mendalam bagi para sahabat. Karena rasa rindunya yang begitu mendalam kepada sang sahabat sekaligus pemimpin tercinta, Abu Bakar As-Siddiq yang saat ini menjadi khalifah
mendatangi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan satu hal. Wahai anakku tercinta, adakah sunnah kekasihku yang belum sempat aku amalkan? Mendengar pernyataan sang ayah, Aisyah radhiyallahu anha berpikir sejenak. Ayah, engkau telah mengamalkan hampir seluruh sunnahnya Rasulullah SAW kecuali satu hal kecil yang biasa beliau lakukan setiap pagi. Kebiasaan apa itu, Nak? Tanya Abu Bakar penasaran. Setiap pagi Rasulullah SAW senantiasa pergi ke sudut pasar kota Madinah sambil membawa makanan. Kemudian beliau menyuapkan makanan tersebut kepada seorang pengemis Yahudi tua yang buta, jawab Aisyah. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu segera menyiapkan makanan dan pergi ke sudut pasar kota Madinah, tempat biasa sang pengemis tersebut mangkal ya. Dan benar saja ia mendapati seorang pengemis yang duduk dan menengadahkan tangannya. Abu Bakar mendekat perlahan dan menghampiri si abah tersebut ya. Lalu beliau menyuapkan makanan itu ke mulut si abah, seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menyuapi si abah ini, seperti biasa nih si abah mengoceh dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Mendengar semua ocehan yang keluar dari mulut si abah, Abu Bakar merasa geram. Iya, sedikit agak kasar menyuapi si abah tersebut, Baraya. Nah, ketika itu pengemis tersebut, si abah ini ya marah. Ia mengerutkan keningnya lalu membentak Abu Bakar. Hei, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa mendatangiku. Siapa kamu sebenarnya? Abu Bakar terkejut. Ia menjawab, aku adalah orang yang biasa. Memangnya apa bedanya aku dengan orang yang biasa datang kepadamu? Tanya Abu Bakar lembut. Lalu si abah ini menjawab dengan suara yang parau. Sangat berbeda. Orang yang biasa datang kepadaku tangannya sangat lembut, penuh kasih sayang saat menyuapiku. Bahkan terlebih dahulu ia menghaluskan makanan tersebut agar aku lebih mudah untuk menelannya. Kamu bukan dia. Siapa kamu sebenarnya? Mendengar perkataan itu, seketika air mata Abu Bakar tumpah. Ia tak kuasa menahan haru. Ia menjawab, memang benar, aku bukanlah orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang yang biasa datang merawat dan menyuapimu sudah wafat. Seketika itu juga, sang pengemis tersebut kaget bukan main, Baraya. Dan ketika disebutkan nama orang yang setiap hari menghampirinya, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Seketika itu juga tubuh si abah ini bergetar hebat. Hatinya bagaikan disambar oleh petir. Gemetar tak kebayang. Dengan air mata yang bercucuran membasahi pipinya, ia berkata lirih, Muhammad, jadi orang yang selama ini aku caci maki, aku fitnah, aku jelek-jelekan setiap hari adalah orang yang sama, yang datang dengan ramahnya kepadaku, merawatku dan menyuapiku makanan tanpa pernah marah kepadaku. Seketika itu juga pengemis itu menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya di hadapan Abu Bakar. Dan ketika itu ia langsung memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak di atas rata-rata manusia biasa. Baraya, kisah ini memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita semua. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, bukan dengan kebencian dan amarah.
Dakwah yang paling utama bukanlah dakwah dengan kata-kata tajam yang menghakimi, melainkan dengan ketulusan akhlak mulia yang menyentuh hati. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai di sini saja video kita hari ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya, jangan lupa agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.